Ya, kami merasa sangat gembira setelah sekian lama PRPP dari sisi lokasi mungkin masih dianggap terpinggirkan ya, karena berada di sebelah barat kota Semarang begitu, dan kawasannya kawasan Semarang Barat mungkin Bapak dan Ibu perso sendiri. Tapi begitu pintu masuk bandara, akses bandara dipindahkan di dekat kawasan kami, hanya sekitar nggak ada 1 kilo loh Pak, begitu melalui depan kami, ini membawa PRPP, lokasi PRPP, lokusnya menjadi sangat strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayu bahagia Hari Jadi Kota Semarang yang ke-474, terutama dari sisi potensi ekonominya. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Anda Tita Listiorini, Magister Manajemen, Direktur Utama PRPP, Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, sebuah BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak Bambang, Ya, sehat selalu. ya. Ini kan sebenarnya PRPP posisinya makin strategis saja. Betul Apalagi Pak. setelah pintu bandara itu dipindah dan semua lalu lintas melewati PRPP. Nah, Betul. bagaimana tanggapan Ibu atau tanggapan PRPP terhadap perubahan posisi yang makin strategis ini? Ya, kami merasa sangat gembira setelah sekian lama PRPP dari sisi lokasi mungkin masih dianggap terpinggirkan ya, karena berada di sebelah barat kota Semarang begitu, dan kawasannya kawasan Semarang Barat mungkin Bapak dan Ibu perso sendiri. Tapi begitu pintu masuk bandara, akses bandara dipindahkan di dekat kawasan kami, hanya sekitar nggak ada 1 kilo loh Pak, begitu melalui depan kami, ini membawa PRPP, lokasi PRPP, lokusnya menjadi sangat strategis. Apalagi dalam waktu dekat jalan layang yang berada di depan PRPP itu segera jadi. Jadi dijadwalkan mungkin sekitar September atau Oktober itu sudah jadi Pak. Jadi akan ada jalan layang dari Bea Cukai sampai dengan jembatan menuju akses bandara itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat cukup strategis sekali. Nanti setelah jalan layang itu akan nyambung juga ke jalan layang yang lain, tol dan lain-lain. Apalagi selain jalan layang depan bandara itu juga akan ada tol laut Pak di sebelah utara antara Demak Kendal itu juga ada exit tolnya di sekitar Kaligawe. Jadi PRPP akan menjadi tempat yang segitiga emas ya, karena aksesnya dari mana-mana cukup strategis. Nah, sekarang kami sedang mempersiapkan dan membenahi organisasi kami agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama bidang infrastruktur ini. Begitu, Pak. Nah, ya Bu,
dengan begitu strategisnya itu apa yang akan dibuat di PRPP? Kan sejak dulu sudah rancangannya sudah lama. Iya, iya Pak. Jadi PRPP Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan salah satu BUMD Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten kota seluruh Jawa Tengah Pak Bambang. Jadi pemegang saham kami 78,5% memang pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 21,5% pemerintah kabupaten kota seluruh Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang dan kabupaten yang lain. Kenapa? Karena kami mengelola 40 hektar, sekitar 40 hektar yang mungkin Pak Bambang dan Bapak Ibu yang lain mengenal satu kawasan PRPP di mana sering ada kegiatan Jateng Fair, kemudian Mantu, dan lain-lain. Kemudian itu 15,4 hektar, kemudian kawasan Taman Mini Jawa Tengah Grand Merokoco itu sekitar 24 hektar. Kami ini sekaligus informasi Pak Bambang bahwa tahun ini kami sudah menjadi perseroan daerah ya. Jadi memang ini karena amanat PP 54 tahun 2017 bahwa perusahaan daerah miliknya daerah harus berubah menjadi perseroda. Nah, dalam rangka perubahan menjadi perseroda ini, kami merancang PRPP ke depan ini menjadi sebuah perusahaan holding di bidang pariwisata. Perusahaan holding bidang pariwisata. Namanya tetap sama PRPP, tetapi cakupannya adalah kami mengerjakan pekerjaan bisnis tentang pariwisata. Salah satunya menghadapi tantangan zaman, kemudian perkembangan infrastruktur dan lain-lain. Kami ini sedang merancang membuat atau merevitalisasi yang kawasan PRPP menjadi sebuah venue MICE internasional berbasis digital. Ini sudah dirancang, kebetulan sudah masuk ke Perpres nomor 19 Perpres 79 tahun 2019 tentang percepatan, tapi karena COVID dan lain-lain jadi agak tertunda. Tetapi kami sudah merancang bahwa di kawasan yang PRPP 15,4 hektar itu kelak akan menjadi sebuah venue MICE yang modern dan berbasis digital. Sudah ber-KSO dan sedang mencari investor untuk pembiayaan ini, begitu. Itu Pak. Ya, nah, kalau nggak salah katanya mau ada hotel yang dibuat di situ juga. Ya, termasuk karena ini MICE, jadi ada fasilitas akomodasi hotel berbintang 4 atau 5 untuk melengkapi. Tapi yang utama adalah sebuah exhibition hall yang berbasis digital itu. Jadi sekarang ini kan sebetulnya industri apapun yang ada di Jawa Tengah itu kan butuh tempat untuk mengadakan exhibition, Pak. Selama ini belum ada tempat yang memadai, yang berstandar internasional, itu yang bisa untuk menjadi tempat venue untuk exhibition. Kami sekarang ini di PRPP memang punya 4 gedung A 2.500, tapi itu bukan berarti 10.000 karena satu dengan yang lain tidak menyatu begitu. Ke depan ini memang konsepnya benar-benar untuk kegiatan meeting, conference, exhibition dan berbasis digital. Itu yang akan kelak menjadi andalan Jawa Tengah. Kalau dari sisi kegiatan Semarang sudah merupakan kota MICE, tapi meeting, insentif, conference, exhibition-nya belum karena belum ada gedung. Nah ini kelak nanti di insya Allah tahun ini atau awal tahun depan kita sudah dan mendapatkan calon investor, Pak. Ya, Bu, di MICE itu ada insentif. Itu apa insentif itu? Insentif travel itu sebetulnya kegiatan travel
dan biasanya itu merupakan kegiatan reward dari sebuah perusahaan. Misalkan asuransi begitu, kemudian pencapaian agennya, kemudian dia diberikan reward, lah itu diajak traveling ke sebuah tempat. Biasanya bisa internasional ke Indonesia atau dari Indonesia ke luar. Itu namanya insentif travel. Bedanya dengan kegiatan travel biasa itu ya pengelolaannya aja, pengelolaannya. Atau biasanya juga digabungkan dengan kegiatan meeting atau konferensi begitu, sekaligus dengan insentif travel. Lalu kalau berbasis digital itu apa? Ya, jadi sekarang ini kan mau tidak mau kita semua sudah harus mengarahkan kepada digitalisasi, Bapak. Jadi sekarang ini sebuah venue yang ada adalah venue-nya yang ada kemudian dilengkapi dengan kelengkapan digital sekarang ini. Kalau ini yang di PRPP dari awal sudah disetting. Dari awal sudah disetting kebutuhan-kebutuhan digital. Jadi mungkin ya memenuhi kebutuhan 20-25 tahun yang akan datang. Dan di Indonesia belum ada, Bapak. Di Indonesia itu belum ada. Nah, kami pengennya menjadi sebuah venue MICE internasional. Kalau venue MICE internasional paling tidak exhibition hall-nya itu 10.000 meter square. 10.000 meter square, dan ini basis digitalnya akan sangat kuat. Ya. Rencananya 10.000 ada ya Bu lahannya? Ada, kami 10.000 itu kan hanya 1 hektar, hektar, ya, Pak. Ya, kami siapkan 15 hektar. Ya. Itu untuk menampung berapa orang itu 10.000 meter? 10.000 biasanya untuk 10.000 orang, tapi kan mobile, dan itu main building-nya, Pak. Main building untuk exhibition. Ada lagi tempat-tempat atau convention yang mungkin kapasitasnya 2.000, 5.000 di sekitar itu. Kemudian hotel, kebutuhan akomodasi harus harus ada ya, ini menjadi. Jadi setidaknya misalkan akan ada konvensi, misalkan sebuah organisasi dokter dengan 5.000 orang, berarti bisa menginap di hotel yang di tempat kami, kemudian di sekitar, kemudian meeting room-nya cukup, pamerannya juga bisa begitu. Jadi semuanya. Dan ini karena perkembangan infrastruktur Kota Semarang yang luar biasa, itu juga sangat-sangat memungkinkan sekali Kota Semarang menjadi sebuah tempat untuk MICE ya, internasional. Ini sebenarnya sejalan dengan cita-cita pemerintah Kota Semarang untuk menjadikan Semarang adalah kota wisata dan kota bisnis tingkat internasional. Dan beberapa pengamat sudah mengatakan bahwa memang betul dibutuhkan sebuah exhibition hall ya. Jadi gedung pameran yang sangat besar yang berstandar internasional. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kapan itu? Ya Pak. Kemarin sebetulnya kita sudah masuk Perpres 79 2019. Meskipun pembiayaannya diserahkan kepada kami BUMD, dan kami sudah mulai ber-KSO, kemudian mulai cari-cari investor. Target kami sih main building bisa jadi di Desember 2022 atau awal 2023. Mohon doa restunya aja, yang penting ini sudah mulai sounding ke beberapa investor. Ada beberapa investor internasional yang berminat juga, Pak. Hanya kami masih on progress. Ini sementara hari ini PRPP masih digunakan untuk sentra vaksin BUMN. Ya, begitu. Jadi kalau melihat kebutuhan dan keinginannya seharusnya banyak yang akan minat. Mungkin sekarang tinggal hitung-hitungannya kan.
betul betul Pak, hitung-hitungan dan segala sesuatunya karena kan, mau nggak nilai investasinya sekitar 2,4 triliun Pak, nilai investasinya. Lah nanti berapa, menjadi seperti apa saja, begitu gitu sedang under proses. Jadi ini nanti apa sifatnya Bu kerjasamanya itu? Eh, Ya, kami ber-KSO, ada 2 mitra yang ber-KSO dengan PT PRPP. Kemudian dari KSO ini membuat joint venture, perusahaan joint venture untuk operating venue ini. Tetapi kemudian kami menawarkan kepada investor sebagai funding. Jadi investornya nanti kan jelas ada hitung-hitungannya, berapa tahun kembali dan lain-lain. Tetapi yang jelas KSO ini adalah milik kami, milik PRPP sebagian, karena kami punya lahan begitu. Kemudian di samping KSO juga ada ini Pak, nanti pada saat operating kami juga ikut bagian di dalamnya. Kalau investor intinya funding Pak, pembiayaan. Baik Bu, jadi mudah-mudahan ini segera menjadi kenyataan. Ini akan menjadi kebanggaan Amin. Semarang dan Jawa Tengah. Nah, Amin. saya ingin kembali sedikit ke Taman Mini Jawa Tengah tadi, Grand Mairo Koco. Iya. Kalau nggak salah kok malah jadi taman internasional. Iya, ngaten Pak. Jadi Mairo Koco yang dulu namanya Puri Mairo Koco, memang kami revitalisasi karena masyarakat itu ya terakhir 5 tahun terakhir ini sudah sangat-sangat tidak berminat berkunjung ke Taman Mini Jawa Tengah. Karena apa? Karena yang dilihat hanya rumah anjungan begitu. Kemudian saya pada saat merevitalisasi berpikir keras bagaimana caranya. Kemudian kami pokoknya mengundang masyarakat dulu. Waktu itu pada awal-awal kami merevitalisasi, pertama rebranding dari Puri Mairo Koco menjadi Grand Mairo Koco. Kemudian kebetulan juga waktu sekitar 5 tahun yang lalu mangrove kami, pohon bakau kami itu sudah lebat banget. Kemudian kita buat namanya trekking mangrove, kemudian ada node-node. Intinya adalah masyarakat, kemudian kami tetapkan siapa sih yang pendatang, yaitu milenial. Kalau milenial berarti butuh wifi, butuh spot-spot yang bagus. Kemudian prinsipnya gimana caranya biar orang itu melihat kembali, berkunjung dulu ke Mairo Koco gitu. Nah ternyata kami berhasil Pak. Jadi tahun 2016 itu pengunjung kami setahun 131.000. 2017 manakala kami sudah melakukan revitalisasi itu menjadi 421.000. Dan mereka milenial. Kemudian memang sih kebutuhan dari situ kami bisa memperbaiki sarana prasarana, infrastruktur di dalam. Saya bisa perbaiki anjungan yang tadinya kumuh dan tidak dikelola oleh pemerintah kabupaten kota, gitu sedikit demi sedikit dan lain-lain. Kemudian memang kalau memang milenial memang harus ide kreatifnya itu harus jalan terus, Pak. Nah, kebetulan tahun kemarin pas COVID, kami punya ide. Ide itu dari memanfaatkan lahan kami yang selama ini becek, kumuh, dan itu merupakan tanggul, jalan atas tanggul di antara tanggul. Kemudian saya ada ide, kemudian kita uruk dan lain-lain, terus kita buat yang namanya Lumina itu. Lumina itu pemukiman 5 negara di 3 benua. Dan itu pemukiman bentuknya hanya fasad di atas tanggul sepanjang sekitar 300 meter. Tanggul itu tadinya becek dan kumuh, tidak dijamah oleh pengunjung. Nah, alhamdulillah
karena waktu itu habis corona dan lain-lain sehingga menjadi salah satu alternatif. Tapi intinya Pak, intinya adalah kami tetap punya komitmen untuk membesarkan yang namanya Taman Mini Jawa Tengah. Jadi tempat wisata budaya di mana pengunjung itu bisa menikmati rekreasi, menikmati edukasi, orang bisa belajar yang namanya rumah Jawa Tengah itu adalah joglo, tapi joglonya Blora, Rembang, Cilacap berbeda. Kemudian sekarang ini ke depan kami sedang siapkan taman mininya itu, anjungan-anjungannya itu bisa diakses secara digital. Jadi begitu ada barcode di masing-masing anjungan, kemudian begitu diklik, kemudian mendapatkan informasi apa sih di potensi daerah tersebut dan lain-lain. Kemudian juga pentas budaya, kami juga setelah COVID ini berlalu, agendanya kan masih selalu ada festival budaya rutin dan lain-lain. Jadi intinya tetap Taman Mini Jawa Tengah itu menjadi sebuah tempat rekreasi budaya adiluhung, orang bisa belajar tentang budaya di Jawa Tengah, tetapi juga rekreatif. Lah rekreatifnya ini gimana caranya bisa narik pengunjung. Begitu. Baik Bu, ini sebagai BUMD itu PRPP masih disubsidi Pemprov atau sudah menghasilkan untuk Pemprov? Ya, jadi kalau disubsidi tidak sama sekali karena kami ini adalah perseroan terbatas. Jadi modal dasar Pemprov atau pemegang saham itu pada waktu awal, kemudian di tahun 2011 itu sudah lunas, berarti sudah tidak diberi penyertaan modal. Kemudian kami memang selama ini dari awal itu sebelum jadi PT kan yayasan Pak, itu meninggalkan rugi kumulatif sampai akhirnya kami bisa angsur dengan laba usaha kami sehingga tahun 2020 kami sudah mulai setor ke dividen, ya baru sedikit 380 juta untuk provinsi. Tapi di tahun 2021 amblek lagi karena corona sehingga kami belum bisa setor. Insya Allah di 2022 besok akan ada dividen lagi. Seiring dengan bahwa PRPP sudah akan menjadi sebuah perseroda. Untuk yang perseroda ini Pak, jadi kami punya kesempatan untuk menjadi leader bidang pengelola bisnis bidang pariwisata di Jawa Tengah, begitu. Jadi itu nanti yang mengkoordinasi hotel-hotel milik BUMD itu ya? Di antaranya, jadi asetnya provinsi yang mungkin selama ini dikelola oleh dinas, kemudian kita bisa kerjasama dengan aset mungkin bentuknya sewa pakai atau bagi hasil, kemudian yang pengelola operatornya kami. Nah, kenapa kami? Karena kami bisa bekerja sama dengan pihak swasta yang lain, begitu, dengan baik kebutuhan modalnya atau operatingnya, begitu. Itu diantaranya kami akan memanfaatkan aset-aset dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Baik Bu, terakhir ini di dalam suasana Hari Jadi Kota Semarang yang sedang semangat-semangatnya untuk menjadi kota wisata dan bisnis internasional, apa yang ingin Bu sampaikan, apa yang diharapkan dan disarankan? Kota Semarang di hari jadinya ke-474 ya Pak. 474 ini sekarang sudah jadi kota yang menurut saya sebagai warga itu kota hebat, benar-benar hebat. Komitmen dari pimpinan daerah itu benar-benar diwujudkan untuk masyarakatnya. Dari sisi pariwisata itu Semarang yang paling banyak daya tarik wisatanya, meskipun salah satunya kami kelola. Tapi memang menjadi sebuah ide kreatifnya luar biasa pimpinannya.
Dan ke depan memang kita harus dukung semuanya nih Pak. Menjadi sebuah kota bisnis dan pariwisata itu tidak mudah, tetapi sudah diwujudkan. Jadi saya sebagai warga pun juga bangga sebagai warga bisa merasakan hal ini dan Pak, banyak pihak yang juga memberikan apresiasi, keren ya Semarang sekarang, keren gitu. Jadi saya kira itu karena semuanya kerja keras semuanya gitu. Terima kasih Ibu Dr. Anda Titah Listiorini, MM, ya. Dirut PRPP Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, yang telah cerita tentang bagaimana PRPP ke depan memenuhi harapan, dan mudah-mudahan ini menambah aset dan kekuatan Kota Semarang untuk menjadi kota pariwisata dan kota bisnis internasional. Terima kasih Bu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Nggih, matur nuwun Bu.